Jaran sekitar 1 bulan lagi kita akan sama-sama menghadapi pemilu di tahun 2024 ini, dan apakah Anda lihat momen ini juga salah satu faktor yang juga mempengaruhi likuiditas kita di tahun 2024 ini ya, terutama juga kalau kita lihat pemerintah juga mengeluarkan instrumen-instrumen investasi lainnya yang mungkin bisa menyedot likuiditas? Oh ya, jadi memang, kalau seperti saya sampaikan tadi, bahwa dengan tren perlambatan, DPK itu kita juga melihat M2 itu juga turun. Memang, ini sedikit anomali di akhir tahun, tapi kita bisa pahami karena memang kondisinya, kita mulai transisi pandemi-endemi, kita mulai normalisasi likuiditas, kembali kepada posisi normal sesuai dengan yang diharapkan regulator. Dan kalau kita melihat dari beberapa pemilu juga, kita melihat memang boosting pemilu ini, terasa dengan perputaran uang. Mmm, tapi memang perputaran uangnya bergeser, di di bawah, jadi memang ini yang bisa diharapkan untuk, memastikan tadi, tingkat, pendapatan tabungan di UMKM itu juga masih tetap terjaga. Kalau dalam konteks, rilis pemerintah berkaitan dengan, eee, surat berharga, tapi surat yang satu yang harus kita anut juga, jangan lupa bahwa, selain di perlambatan yang terjadi secara internal, mau tidak mau penurunan DPK juga, eee, dikontribusikan oleh peralihan arus dana non residen dari luar, seiring tadi adjustment atau repositioning dari portofolio yang terjadi secara global. Dan ini yang mungkin, harus diimbangi dengan, adanya instrumen-instrumen investasi yang menarik, yang dapat me-maintain, asing ini untuk tetap berinvestasi ataupun tetap menaruh dananya, baik, dananya di pasar, terutama di pasar modal ya. Karena sekarang kalau dibandingkan awal Januari 2023, kalau dari data yang saya miliki, posisinya sudah di bawah 15%. Dan, ini yang mungkin perlu dilihat lebih lanjut bagaimana bisa menarik, dana-dana, asing baik ke pasar modal ataupun, pasar saham. Dalam konteks ORI ini, memang targetnya kan lebih kepada masyarakat kelas menengah yang sudah, literasi keuangannya baik, setelah beberapa tahun, dana banyak di DPK perbankan. Nah sekarang, pengelolaan dana ini sudah mulai mulai agresif, tidak hanya tabungan, tidak hanya mungkin instrumen emas, sudah mulai masuk ke SBN, retail, maupun investasi-investasi lainnya yang berdampak pada pergeseran DPK ke pembelian obligasi pemerintah. Dan ini, saya rasa, eee, diperlukan karena kan ini konteksnya adalah untuk memastikan, dana ini juga berputar, secara produktif, ataupun sesuai dengan kebutuhan, pembiayaan yang ada. Dan memang, ini yang, kondisi tersebut itu terutama juga disebabkan oleh golongan nasabah korporasi yang juga memicu penurunan pendapatan atau akibat melemahnya harga komoditas. Jadi jangan, lupa bahwa konteks peningkatan, dana di selama pandemi ini ada konteks, bagaimana sektor-sektor Baik. yang dari komoditas ini masuk, tapi yang paling penting lagi, memang, pasti ada pergeseran dana, tapi masih dalam posisi yang relatif aman sih. Baik. Pak Banjaran, kita melihat pertumbuhan DPK ini masih cukup menantang. Di sisi lain, harapan dari publik ini ada pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed dan juga mungkin Bank Indonesia di tahun 2024 ini. Lalu Anda lihat seperti apa arah pertumbuhan kredit dan DPK kalau memang ternyata sesuai dengan ekspektasi publik ada pemangkasan suku bunga acuan di tahun ini? Eee, ini yang sebetulnya sangat dinanti-nanti karena, reference rate yang sangat tinggi ini selama 2 tahun kemarin itu cukup menyulitkan sektor keuangan, terutama, untuk memastikan bahwa, dana masih intact, has to offer like, rate-rate yang
relatif harus atraktif dan severity-nya makin tinggi untuk bank-bank dengan modal yang relatif terbatas ataupun bukan bank tabungan. Dan dalam konteks ini sangat dinanti secara timing. Konsensus pasar itu sebetulnya berharap ekspektasi sentimen itu memang di semester 1 sudah diharapkan Fed itu melakukan adjustment, tapi kita tahu bahwa di dot plot dari FOMC itu sendiri memang belum menunjukkan di semester 1, masih di sekitar semester 2. Nah, dalam konteks ini memang ini kita kembali lagi bahwa dinamika masih ada. Tapi the sooner reference rate ini adjust, the sooner sebetulnya kita memiliki kepastian untuk lebih agresif. Tapi in general strategi ini kita harus memang timely melihat momentum yang ada. Apakah BI, pertanyaannya apakah BI ini akan adjust selalu dengan FR? Seperti yang disampaikan Pak Ferry, bahwa penentuan BI rate ini independen, disesuaikan dengan apa yang ada kebutuhan di dalam negeri. Kalau sekarang sih konteksnya inflasi sudah terkendali, jadi BI rate mungkin saja ataupun Dewan Gubernur mungkin saja bisa memberikan surprise. Tapi kembali lagi dalam konteks ini pasti juga selain independensi atau melihat reference rate lain, memang terkadang ini juga harus disesuaikan untuk memastikan surat berharga kita tetap menarik di pasar regional terutama, dan memang ini salah satu acuan yang diberikan. Nah, konteksnya kapan? Kami sangat berharap sebetulnya momentumnya pas selesai masa pemilu semester 2 semua mulai merasa nyaman untuk seizing the momentum, investasi lagi, ambil posisi, pertama menyambut 2025. Dan kalau itu dibarengi dengan adjustment di reference rate, itu malah saya yakin sebetulnya targetnya BI bisa tercapai. Reference dari pertumbuhan pembiayaan atau kredit di double digit 10% ini bisa tercapai. Tapi kalau ini masih ada momentum yang ada gap-nya, atau dengan kata lain semester 2 ini harus gas untuk kejar pembiayaan dan kredit, sedangkan reference rate-nya masih ke delay dengan adjustment-adjustment yang ada, terutama memang kalau di Amerika ini sekarang soft landing, the sooner mungkin antara between kuartal 2 kuartal 3 itu saya rasa 10% bisa tercapai. Tapi kalau memang ada slap in momentum dengan uncertainty yang masih terus bergerak, akan sedikit berat untuk mencapai 10%. Beberapa ekonom atau bank pasti mengeset di antara 8,9, 9,9. Dan ya kembali lagi, kita tahun depan betul-betul harus observe how market move, lihat leading indicator. Kalau Fed sangat lihat tadi dari sisi inflasi, walaupun masih jauh tapi sudah mulai mendekati sisi labor marketnya, karena itu akan menentukan bagaimana kebijakan Fed itu di-adjust. Kalau BI rate itu sendiri saya rasa akan sangat melihat apakah tadi target inflasi sudah capai dan competitiveness dari surat berharga. Di luar itu is a matter of momentum. Sangat diharapkan apabila momentumnya pas, jadi once Juni-Juli selesai bisa terjadi adjustment Mei, Juni, Juli, dan it's flying all the way. Saya rasa double digit 10% koma tinggi bisa tercapai seperti itu.